Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan materi akhlak dalam keluarga dan larangan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Asatul Permatasari dari Program Pendidikan Teknologi Informasi NIM 2283270008 dan rekan saya yang bernama Nurul Zaidia dari Program Studi Pendidikan IPA NIM 2284270003. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang akhlak dalam keluarga dan larangan kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan proses transformasi perilaku dan sikap dalam suatu kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Karena keluarga merupakan tempat belajar pertama dalam menanamkan norma serta mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Menurut norma ajaran sosial, asal-usul keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan laki-laki dengan perempuan, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Disebutkan arti lain yaitu, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. B. Akhlak anak terhadap orang tua, yang memiliki arti atau nama lain yaitu birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berisi tentang perintah Allah agar tidak menyembah selain Dia, serta hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam mewujudkan birrul walidain adalah: yang pertama, mengikuti apa yang orang tua inginkan dalam berbagai aspek kehidupan dengan catatan keinginan atau saran dari orang tua tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Menghormati serta memuliakan orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa yang telah mereka berikan untuk kita. Yang ketiga yaitu membantu orang tua baik secara fisik atau material. Dan yang terakhir yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tua. Penjelasan lain yaitu birrul walidain adalah etika terhadap orang tua. Kata birrul walidain berasal dari albir yang artinya kebaikan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Albir adalah baiknya akhlak. Hadis riwayat Muslim nomor 1794. Sementara itu, al-walidain artinya kedua orang tua kandung seperti disebutkan dalam buku tafsir Mau'ul Sosial terbitan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin PTIQ. Definisi birrul walidain. Singkatnya, definisi birrul walidain adalah kewajiban bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua, seperti menuruti perintahnya selama masih dalam ranah baik dan tidak menyimpang, kemudian tidak menyia-nyiakan keberadaannya, serta mendoakan mereka. Tetapi jika keduanya atau salah satu telah tiada, seorang anak bisa mendoakannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan mengenai hal itu. Jika anak Adam meninggal, maka amalan terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah
atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Perintah berbakti kepada kedua orang tua tersemat dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Isra ayat 23 dengan bunyi sebagai berikut. Wa qada rabbuka alla tabudu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugana inda ikbira wa au kilahu fala taqul lahumma ufi wala tanharhuwa wa qul lahum qaulun karim. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berbuat berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua perkataan atau janganlah engkau membentuk keduanya, serta ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik. Keutamaan birrul walidain berdasarkan hadis. Yang pertama yaitu ridha Allah bergantung pada orang tua. Keutamaan dari birrul walidain salah satunya adalah ridha Allah yang bergantung pada ridha orang tua. Hal ini tersemat dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Artinya ridha Rabb tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang kedua yaitu dimudahkan rezekinya. Seorang anak yang birrul walidain akan memperoleh kemudahan rezeki sebagai disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim kekerabatan. Yang ketiga yaitu masuk surga lewat pintu pertengahan. Mereka yang berbakti kepada kedua orang tua akan masuk surga melalui pintu pertengahan, sesuai dengan sebuah hadis riwayat Rasulullah SAW. Orang tua merupakan pintu surga dari pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Sholat birrul walidain. Merujuk pada sumber yang sama, terdapat sebuah amalan sholat sunnah, yaitu sholat birrul walidain. Sholat tersebut dikerjakan untuk memohon kebaikan bagi kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sholat birrul walidain menjadi wujud berbakti sekaligus mendoakan kedua orang tua agar mendapat ampunan dari Allah SWT dan kasih sayangnya. Pelaksanaan sholat ini tidak dianjurkan dengan cara berjamaah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Putri. Presentasi akan saya lanjutkan. Akhlak orang tua terhadap anak. Ketika bicara adab antara orang tua dan anak, banyak yang hanya fokus pada bagaimana adab anak kepada orang tuanya. Padahal, tegaknya adab anak kepada orang tua adalah buah keteladanan adab orang tua kepada anaknya. Beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua kepada anaknya yaitu hendaknya setiap orang mengibaratkan anaknya sebagai rahmat titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Hendaknya orang tua menjaga perkataannya dan perbuatannya agar memberi kesan positif dan kenangan manis sepanjang hidup anaknya. Yang ketiga, orang tua harus membimbing anaknya dalam memahami hakikat kebaikan dan memberikan bimbingan dalam mengamalkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup. Tidak membebani dalam kebaikan di atas kemampuan mereka. Tidak memaksa saat mereka jenuh. Tidak melarang anak dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tidak membuat anak sengsara dengan pendidikan yang salah. Kemudian ada akhlak suami kepada istri. Ada beberapa kewajiban seorang suami kepada istrinya, yaitu mengedepankan sifat ulas asih, cinta, dan kelembutan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang berlaku baik kepada istrinya. Kemudian, sebagai kepala keluarga, seorang suami dianjurkan untuk berperilaku yang baik terhadap istri beserta anak-anaknya, serta menjauhkan dirinya dari sifat kasar.
Kemudian, sebagai seorang suami, harus banyak-banyak bersabar agar ketika ia dihadapkan oleh suatu permasalahan yang sulit, ia tidak mudah terpancing amarahnya. Seperti Rasulullah yang sabar terhadap istri-istrinya, hingga seorang sahabatnya mengatakan bahwa tak pernah ia melihat seseorang yang pengasih terhadap keluarganya melebihi Rasulullah SAW. Suami hendaknya mampu mencairkan suasana dalam keluarganya dengan bersenda gurau dengan istrinya agar suasana keluarganya tidak monoton. Kemudian ada akhlak istri kepada suami. Kewajiban istri terhadap suami yaitu 1. Sungguh mulia seorang istri yang berjiwa qanaah, pintar dalam membelanjakan harta dalam mencukupi suami serta anak-anaknya. Yang kedua, istri soleh adalah istri yang berbakti terhadap suaminya, mendahulukan hak suami sebelum dirinya serta kerabatnya, taat kepada suami termasuk berbakti terhadap ibu mertua. Kemudian yang ketiga, istri adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Maka hendaklah mendidik anak-anaknya dengan baik serta mendoakan mereka dengan yang baik pula. Yang keempat, istri yang baik adalah yang tidak suka mengumbar-umbar masalah keluarga terhadap halayak umum serta tidak mengungkit masalah yang telah lampau. Kemudian yang terakhir, istri yang baik adalah istri yang tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya. Kemudian ada larangan kekerasan dalam rumah tangga. Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Islam memiliki prinsip dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu hadis yang berbunyi, "Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu menzalimi satu sama lain." Hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh ketentraman serta bertabur kasih sayang. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarganya saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Maka, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang amat tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.